Kalau orang Kristen berdoa, doa Yabes, menurut saya itu latah atau salah kaprah. Karena orang Kristen perjanjian baru, itu harusnya perspektifnya berbeda dibandingkan si Yabes. Yabes atau pada umumnya orang-orang perjanjian lama yang sebelum kayu salib, mereka itu punya iman yang mengantisipasi akan datangnya Sang Juru Selamat. Tetapi kita sudah tahu Sang Juru Selamat sudah datang, we live after the cross, maka kita punya iman bersifat komemoratif. Kita memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus mendorong kita untuk melakukan perjamuan kudus, dia katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Memperingati, mengingat apa yang sudah terjadi. Kalau Yabes mengantisipasi akan terjadi sesuatu. Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pada saat ini, after the cross, Tuhan Yesus melalui karya salibnya sudah menanggung semua kutuk kita, dan dia sudah memberikan kepada kita berkat berlimpah-limpah. Dan dia telah menaruh kita di dalam daerah yang luas, daerah pengaruh kita yang dia tetapkan bagi kita. Dan pada saat Yabes mengatakan, kiranya tanganmu menyertai aku, dia belum melihat adanya Roh Kudus yang menyertai dan hidup di dalam kita. Kita di perjanjian baru tidak bisa berdoa, kiranya Tuhan menyertai aku, karena Roh Kudus sudah menyertai kita. Nah, pada saat dikatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, semua kesakitan yang harusnya menimpa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita bisa hidup dalam kesehatan ilahi, kita dipulihkan, kita diberkati. Jadi bagaimana doanya orang perjanjian baru? Saya menyarankan doa-doa dengan mindset yang benar. Kalau mindset kita benar, maka vocabulary kita, perbendaharaan kata kita juga akan benar. Setiap kata-kata yang salah atau konsep yang salah berasal dari worldview atau pola pikir yang salah tentang realita daripada perjanjian baru. Saya mau kasih contoh, misalnya doa Paulus di Efesus pasal 1, Efesus pasal 3, dan kemudian Filipi pasal yang pertama, itu adalah doa orang perjanjian baru. Karena dia berdoa, contohnya Efesus 3 ayat yang ke-16, Paulus berkata, aku berdoa supaya ia, Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi karena realita perjanjian baru itu didasarkan pada karya salib Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, maka kita yang hidup sekarang adalah hidup karena iman kepada karya salib itu, kepada yang sudah terjadi, kepada yang Yesus sudah capai untuk kita. Kita akan bertumbuh dalam pemahaman kita tentang kasihnya, betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, dan tingginya kasihnya. Semakin kita bertumbuh dalam pemahaman, semakin realita itu termanifestasi dalam hidup kita. Semakin kuasanya mengalir dalam hidup kita. Semakin kuasa transformasinya terjadi dalam hidup kita. Nah, kita bukan memohon-mohon untuk Tuhan mengabulkan doa kita seperti yang Yabes lakukan. Kita percaya bahwa semua yang kita butuhkan sudah disediakan Tuhan. Artinya semua doa kita sebenarnya sudah dikabulkan 2000 tahun yang lalu. Semua yang Tuhan ingin menjadi bagian dari hidup kita, semua karya ilahi, kuasa yang kita perlukan dalam hidup kekristenan ini sudah disediakan Tuhan. Jadi bagaimana kita berdoa? Kita berdoa bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah-limpah. Terima kasih untuk berkat-Mu yang menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemulihan-Mu. Dan pada saat hal-hal tersebut belum termanifestasi, kita bertumbuh dalam pemahaman, kita berjalan lagi bersama dengan Dia, menerima firman-Nya, memutuskan yang benar berdasarkan firman, dan kemudian kita melihat manifestasi itu semakin besar, semakin besar. Itulah pertumbuhan rohani. Jadi kita bukan memohon-mohon, mudah-mudahan terjadi, kita mengevaluasi diri karena berdasarkan itu mungkin Tuhan akan menahan sebagian daripada berkatnya. No, Tuhan sudah sediakan yang full bagi kita bertumbuh dalam memahaminya dan dalam memanifestasikannya. Jadi bukan doa Yabes, tapi kita harus berdoa, doa perjanjian baru.